Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Kak Arif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait langkah-langkah perhitungan menganalisis jalan luar kota. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait parameter-parameter apa saja yang diperlukan atau digunakan untuk menganalisa suatu kondisi existing ruas jalan perkotaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah supaya kita dapat mengeluarkan output berupa angka derajat kejenuhan, ya. Apakah mendekati 0 atau mendekati 1, ya, kan. Saya izin share screen. Ya. Oke, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan lihat di gambar, ini adalah salah satu jalan luar kota di daerah Jawa Barat, namanya Nagrek. Jadi rekan-rekan kalau misalkan lagi Lebaran, pasti jalan ini selalu muncul di pemberitaan karena macetnya begitu luar biasa. Tapi gambar ini saya ambil dari Google setelah 2 tahun terakhir mungkin ya. Jadi artinya setelah ada tol Trans Jawa beroperasi. Ya, jadi bagaimanapun juga dengan keberadaan jalan tol Trans Jawa ini juga dapat mempengaruhi kapasitas jalan luar kota. Oke, kalau misalkan rekan-rekan lihat di materi yang sudah saya upload ya di Drive, itu ada sekitar 25-an ya terkait langkah perhitungan untuk kita mengeluarkan output berupa derajat kejenuhan, rekan-rekan. Ini merupakan salah satu bagan alir ya yang dapat kita gunakan untuk menganalisis operasional terkait jalan luar kota. Ada di gambar 3/4. Jadi rekan-rekan khusus untuk jalan luar kota menggunakan gambar 3/4. Jadi rekan-rekan jangan sampai tertukar ya, karena kalau misalkan tertukar otomatis bagan alirnya juga ikutan tertukar. Ya rekan-rekan. Nah, jadi saya punya soal rekan-rekan kira-kira seperti ini ya. Suatu ruas jalan antar kota tipe 2/2 double T dengan alinaman bukit ya. Lebar jalurnya 5 meter, lebar bahunya 1 meter. Fungsi jalannya adalah arteri. Kelas hambatan sampingnya sangat rendah ya. Dengan macam-macam data kendaraan. Yang pertama adalah yang ke arah satu, yaitu ada 5 jenis kendaraan. Jadi rekan-rekan yang namanya jalan luar kota itu bisa diakses oleh kendaraan apapun ya, mulai dari mobil penumpang sampai dengan sepeda motor. Ya, jadi dengan masing-masing arah ya, ada 5 jenis kendaraan. Pertanyaannya seperti biasa ya, hitunglah kapasitasnya, hitunglah derajat kejenuhannya dan apa rekomendasi penanganannya. Oke, langkah pertama rekan-rekan ya, seperti biasa kita harus mengubah volume kendaraan yang semula satuan ya rekan-rekan ya. Nah, jadi saya ulang kembali ya, di soal ya ini merupakan data kendaraan dengan satuan kendaraan per jam, di mana PKJI ya menggunakan satuan SMP per jam untuk menganalisis. Oke, saya pertegas ulang ya, tabel yang kita gunakan menggunakan 2 blok warna ya, untuk mempermudah penghitungan ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan lihat di tabel ya, yang saya beri blok warna kuning itu satuannya kendaraan per jam. Sedangkan untuk yang satuannya SMP per jam itu saya beri blok berwarna hijau. Nah, jadi ini semua disesuaikan berdasarkan keinginan rekan-rekan. Mau pilih warna yang apa? Oke, rekan-rekan. Oke, saya ambil contoh ya, rekan-rekan. Untuk sepeda motor arah satu. Ya. Di sini saya dapatkan SMP per jamnya adalah 44. Ya, itu didapatkan dari volumenya sebesar 87 kendaraan per jam dikalikan
Ya. Nah, jadi 0,5 dikali 87 sama dengan hasilnya 44 SMP per jam. Hal tersebut rekan-rekan ulang secara terus-menerus pada masing-masing kendaraan, baik mobil penumpang, kendaraan sedang, bis besar, truk besar, dan di arah sebaliknya. Jadi ada dua arah, jangan lupa rekan-rekan. Itu untuk langkah pertama. Langkah kedua yaitu adalah menghitung arus total per arah, ya, atau notasinya adalah Q. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalkan langkah satunya sudah dihitung semuanya, baik masing-masing jenis kendaraan, kita tinggal menjumlahkan. Jadi tinggal kita jumlahkan saja ke sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan. Jadi didapatkan hasil sebesar 1.205, yaitu akumulasi dari 642 milik mobil penumpang, ditambah 325 milik kendaraan sedang, ditambah 114 milik bis besar, ditambah 80 milik truk besar, dan 44 milik sepeda motor. Jadi jika kita jumlahkan, hasilnya sebesar 1.205 SMP per jam. Hal tersebut rekan-rekan hitung pada arah kedua. Jadi jangan lupa rekan-rekannya. Langkah ketiga, setelah kita menghitung masing-masing arah, kita dapat menghitung arus total atau notasinya adalah Q total. Q total ini merupakan akumulasi dari Q arah 1 sebesar 1.087 kendaraan per jam ditambah dengan Q arah 2 sebanyak 895. Jadi tinggal kita tambah 1.087 ditambah 895 sama dengan 1.982 kendaraan per jam. Jangan lupa rekan-rekan hitung juga pada satuan SMP per jam. Oke, rekan. Selanjutnya langkah keempat yaitu adalah menghitung pemisah arah. Nah, rekan-rekan, untuk menghitung pemisah arah, kita dapat menggunakan rumus, yaitu adalah Q arah 1, ya, itu sebesar 1.087. Ini yang kendaraan per jam ya, rekan-rekan. Kemudian dibagi dengan Q total arah 1. Q totalnya, sorry ya, sebesar 1.982. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,55, atau kita ubah ke persentase sebesar 55%. Di sini persentase arah ke satu adalah 55, persentase arah kedua yaitu adalah 45. Nah, itu kira-kira visualisasinya seperti apa, Kak Arif? Gitu ya. Nah, jadi kita punya jalan luar kota ya. Ini saya sketsa simple. Ya. Ini ada marka pasti ya. Oke. Ini ada arah A, ini ada arah B. Nah, jadi yang arah ke satu ya, ini sebesar 55. Nah, kalau yang B itu sebesar 45. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya 55% dari total kendaraan itu menuju arah A. Ya, sedangkan yang ke arah B itu hanya sebesar 45%. Kira-kira seperti ini rekan-rekan visualisasinya rekan-rekan. Setelah itu kita dapat menghitung faktor SMP atau notasinya adalah FSMP. Nah, FSMP ini didapatkan hasil sebesar 1,11. Nah, di mana 1,11 ini didapatkan dari rumus Q total dengan satuan SMP per jam dibagi dengan satuan kendaraan per jam. Nah, jadi 2197 SMP per jam dibagi dengan 1982 kendaraan per jam. Sehingga didapatkan hasil sebesar 1,1. Oke, sebelum kita lanjut ya, mungkin saya kasih waktu tulis di kolom chat jika ada yang ingin bertanya ya.
Oke, waktu sudah habis rekan-rekan ya. Jadi pertanyaannya nanti akan kita bahas di 15 menit sebelum sesi kedua. Jadi saya tampung terlebih dahulu. Terima kasih bagi rekan-rekan atas pertanyaannya, jika ada yang bertanya. Oke, jadi kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 ini kita menggunakan formulir JLK2. Jadi kita di 5 langkah awal menggunakan formulir JLK1, rekan-rekan ya. Jadi sekarang kita pindah ke formulir JLK2. Di formulir JLK2 pada akhirnya nanti kita akan menghitung atau menentukan terkait kecepatan arus bebas. Ya. Nah, untuk mencapai tahap yang saya beri blok berwarna hijau ini, kita harus menentukan 4 parameter terlebih dahulu, rekan-rekan ya. Yang pertama ini adalah VBD atau kecepatan arus bebas dasar mobil penumpang. Nah, ingat rekan-rekan ya, di sini kata kuncinya adalah mobil penumpang. Jadi cuma mobil penumpangnya saja yang kita input. Di sini ada tabel 3 strip 13. Kita mengacunya ke sini ya. Di tabel 3 strip 13 untuk jalan luar kota itu dibedakan berdasarkan 3 tipe jalan. Ada 6/2 T, 4/2 T, dan 2/2 double T. Begitu juga dengan tipe alignment. Ada datar, bukit, dan gunung. Kemudian di sini ada 5 pilihan rekan-rekan ya. Ada yang mobil penumpang, ada yang kendaraan sedang, bis besar, truk besar, dan sepeda motor. Kita sudah didapatkan data dari soal, yes, itu tipe jalannya 2/2 double T. Kemudian tipe alignmentnya adalah bukit. Dan dari 5 klasifikasi kendaraan, kita hanya pilih yang mobil penumpang saja. Itu sebesar hasil adalah 61. Jadi angka 61 ini kita masukkan pada tabel berikut. Lanjut ke kolom kuning berikutnya. Di sebelahnya ada yang namanya VBL. VBL ini merupakan koreksi VBD akibat lebar lajur. Jadi di sini kata kuncinya adalah lebar lajurnya. Untuk menentukan VBL kita dapat mengacu pada tabel 3 strip 15. Oke. Di tabel 3 strip 15 tipe jalannya ada 3. Untuk yang ada mediannya baik 4/2 T dan 6/2 T itu digabung rekan-rekan. Jika ada notasi T atau ada median, maka di sini yang digunakan adalah lebar lajurnya. Ingat, lajurnya karena median. Tapi beda hal jika kita tipe jalan adalah 2/2 double T. Untuk tipe jalan 2/2 double T, kita menggunakan lebar jalur. Jadi secara keseluruhan jalurnya. Di soal kita sudah punya data bahwasannya untuk lebar jalur efektifnya itu adalah sebesar 5 meter. Nah, di sini dibagi menjadi 3 kategori ya. Ada yang datar, ada yang bukit, dan ada yang gunung. Nah, di soal kita sudah dijelaskan bahwasanya termasuk tipe alignment bukit ya rekan-rekan. Jadi didapatkan hasil jika 5 meter lebar jalurnya, maka hasilnya sebesar minus 9. Jadi minus 9 ini kita pindahkan ke tabel. Oke. Selanjutnya kita dapat menentukan koreksi hambatan samping atau FVB-HS. Untuk menentukannya kita dapat mengacu pada tabel 3 strip 16. Nah, di tabel 3 strip 16 ini ya, tipe jalannya hanya ada 2. 4/2 T atau 2/2 double T. Oke. Kemudian untuk kelas hambatan samping ada 5. Ada yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian ada kolom terkait lebar bahu efektif.
Di sini ada 4 pilihan rekan-rekan ya. Yang pertama kurang dari setengah meter. Yang kedua 1 meter. Yang ketiga 1,5 meter. Dan yang keempat yang terakhir adalah lebih dari 2 meter. Kita sudah dapat dari soal datanya bahwasanya tipe jalan kita 2/2 double T, kemudian kelas hambatan sampingnya sangat rendah, sehingga didapatkan, di soal juga didapatkan lebar bawah efektifnya adalah 1 meter. Nah, sehingga didapatkan untuk VFBHS sebesar 1. Nah, jadi 1 ini kita masukkan pada tabel berikut. Selanjutnya adalah langkah 9. Di langkah ke-9 kita dapat menentukan koreksi kelas fungsi jalan. Nah, di kelas fungsi jalan kita dapat mengacu pada tabel 3 strip 17. Di tabel ini ada 2 tipe jalan, yaitu adalah 4/2 T, 2/2 double T. Kemudian untuk fungsi jalan ini ada 3. Pertama adalah arteri, kedua adalah kolektor, ketiga adalah lokal. Selanjutnya adalah persentase pengembangan samping jalan. Nah, jadi kita dapat mengira-ngira ya, kira-kira di kanan kiri jalan luar kota apakah ada kemungkinan pembangunan. Di sini ada 5 kategori ya, yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, kita sudah didapat dari soal, yaitu tipe jalannya adalah 2/2 double T, kemudian fungsi jalannya adalah arteri, kemudian persentase pengembangannya adalah 0%, sehingga didapatkan hasil sebesar 1. Di 1 ini kita masukkan ke tabel. Setelah kita mendapat 4 parameter yang ada di blok kuning, di langkah ke-10 kita dapat menghitung kecepatan arus bebas, atau notasinya adalah VBMP. Untuk mendapatkan angka 52 pada blok warna hijau, kita dapat mengalihkan ke samping semuanya, ke samping kanan. Rumusnya adalah VBD ditambah VBL dikali FVBHS dikali dengan FVB KFJ. Jadi seluruh angka-angka ini tinggal kita kalikan ke samping. Jadi 61 ditambah minus 9 dikalikan 1 dikalikan 1. Sehingga didapatkan hasil sebesar 52 km per jam. Oke, rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan, kembali lagi saya beri waktu selama 1 menit. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat ya. Dipersilakan. Oke, waktu habis ya. Jadi kita tampung dulu. Terima kasih bagi rekan-rekan atas pertanyaannya. Nanti akan kita bahas pada 15 menit sebelum sesi kedua. Jadi sekarang saya izin lanjutkan terlebih dahulu. Sorry. Nah, oke rekan-rekan. Masih di formulir yang sama rekan-rekannya, JLK 2. Jadi di JLK 2 ini kita punya 2 perhitungan ya. Tadi di langkah sebelumnya kita menentukan kecepatan arus bebas mobil penumpang. Nah,
Kemudian ada lagi perhitungan untuk kita menentukan kapasitas sampai derajat kejenuhan. Untuk mencapai tahap menentukan kapasitas yang saya beri blok warna hijau, ya, lagi-lagi kita harus mengetahui 4 parameter sebelumnya. Yang pertama adalah kapasitas dasar atau CO. Kita dapat mengacu pada tabel 3 strip 1, di mana di tabel 3 strip 1 dibedakan berdasarkan tipe alinemen. Nah, yang pertama adalah datar, yang kedua adalah bukit, yang ketiga adalah gunung. Itu terkait tipe alinemen, rekan-rekan ya. Selanjutnya berdasarkan tipe jalannya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah 2/2 double T dan 4/2 T. Oke, rekan-rekan. Nah, kita sudah didapat data dari soal, yaitu sebesar tipe alinemennya adalah bukit, dan kemudian tipe jalannya adalah 2/2 double T. Sehingga didapatkanlah hasil sebesar 3.850. Jadi angka ini kita masukkan. Selanjutnya kita dapat menghitung atau menentukan koreksi akibat lebar jalur, atau notasinya adalah FCL. Kita dapat mengacu pada tabel 3 strip 4, di mana di tabel 3 strip 4 itu dibedakan yang pertama dari tipe jalan. Tipe jalan ini ada 3, yaitu ada 4/2 T, 6/2 T, dan 2/2 double T. Ingat rekan-rekan ya, jika ruas jalan yang kita evaluasi ada mediannya, ya, atau pakai 6/2 T, 4/2 T, yang kita ukur itu adalah lebar per lajur, ya, jika ada mediannya. Tapi kalau misalkan tidak ada mediannya, itu kita per jalur, jadi total per 2 arah. Ya, untuk yang ada mediannya itu bervariasi lebar lajurnya dari 3 meter yang paling sempit dan 3,75 meter yang paling lebar. Kemudian jika 2/2 double T, ya, itu paling sempit yaitu adalah 5 meter, dan yang paling lebar itu adalah 11 meter. Nah, kita sudah dapat di soal, ya. Di soal itu adalah 2/2 double T tipe jalan. Sedangkan untuk lebar jalur itu adalah 5 meter. Nah, jadi memang cukup sempit rekan-rekan ya. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,69. Jadi kita masukkan 0,69 ini ke tabel berikut. Kemudian di langkah ke-13 itu kita dapat menentukan faktor koreksi akibat pemisah arah, atau notasinya adalah FCPA. Di FCPA kita dapat mengacu berdasarkan tabel 3 strip 5. Nah, di tabel 3 strip 5 itu hanya ada tipe jalan 2/2 double T. Nah, kenapa nggak ada 4/2 T atau bahkan 6/2 T? Jawabannya adalah memang kalau kita bicara terkait jalan luar kota, ya itu memang tipikal, ya, atau mayoritas itu tipe jalannya adalah 2/2 double T. Jadi tidak ada median. Di sini ada 5 pilihan untuk probabilitas atau persentase pemisah arah. Yang pertama adalah 50-50, yang kedua adalah 55-45, yang ketiga 60-40, yang keempat 65-35, dan yang terakhir adalah 70-30. Nah, rekan-rekan masih ingat di langkah awal kita mempunyai pemisah arah sebesar 55-45. Rekan-rekan masih ingat ya? Coba kita mundur sedikit ya. Nah, ini ya, pemisah arahnya kita sudah punya, yaitu adalah 55-45. Itu ya rekan-rekannya. Oke, jadi kita mendapatkan hasil itu sebesar 0,97 5545. Nah, muncul pertanyaan,
Tarif kalau misalkan setelah kita hitung angkanya nggak ada yang sesuai. Misalkan setelah saya hitung hasilnya adalah 63 gitu ya. Misalkan, misalkan 63. 63 berarti sisanya berapa tuh? 27 ya. 27. Nah, 63 27 ini kan nggak ada ya di tabel 3 strip 5 ya. Nah, di sini nggak ada. Nah, terus gimana Kak? Kita pakai yang mana? Gitu ya. Jawabannya adalah kita harus membulatkan salah satunya ke atas. Ingat rekan-rekan salah satunya. Oke. Kalau misalkan yang dibulatkan ke atasnya yang 63, berarti berubah menjadi 65 35. Oke. Sorry ini 37 ya, saya lupa. 37. Ini kalau misalkan salah satunya 63. Atau sebaliknya, kalau misalkan yang ingin kita bulatkan ke atas yang 37. Nah, berarti kalau misalkan 37 dibulatkan ke atas berarti 40. Jadinya 40. Berarti kalau 40 supaya 100 itu harus 60. Oke, itu permisalan ya rekan-rekan ya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Di soal kita dapat 0,97 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke atas. Setelah itu kita dapat menentukan faktor koreksi akibat hambatan samping atau FCHS. Di FCHS ini kita dapat mengacu pada tabel 3 strip 8. Di tabel 3 strip 8, ya ini tipe jalannya ada dua, yaitu ada yang 4 per 2 T dan 2 per 2 double T. Kelas hambatan sampingnya ada 5, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian lebar bahu efektifnya. Ini ada 4 pilihan. Ada yang kurang dari 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter, dan lebih dari 2 meter. Nah, jadi kita sudah didapat data di soal, yaitu adalah tipe jalannya adalah 2 per 2 double T. Kemudian hambatan sampingnya sangat rendah, dan bahunya itu lebarnya 1 meter. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,99. Jadi kita masukkan 0,99 ini ke tabel. Selanjutnya kita menghitung di kolom hijau, yaitu adalah kapasitas. Ya. Untuk menghitung kapasitas, kita tinggal mengalihkan semua angka ini ke kanan. Ya. Tinggal kita kalikan saja ke kanan. Kita ambil contoh ya, di arah X. Di arah X ini didapatkan sebesar 2.551. Didapat dari CO-nya 3.850, kemudian FCL-nya 0,69, dikalikan dengan FCPA-nya 0,97, dan FCHS-nya adalah 0,99. Jadi kapasitas pada satu lajur arah X itu adalah 2.551 SMP per jam. Jadi saya gambarkan lagi supaya kebayang ya. Jadi ini kita punya punya satu jalur ya dengan dua lajur. Ini ada marka putus-putus. Nah, ini yang ke atas ada yang arah X ya, dan yang di bawahnya adalah arah Y. Nah, jadi arah X yang lebarnya hanya 2,5 meter ya, karena tadi kita lebar jalur adalah 5 meter. 5 meter. Berarti masing-masing lebar 2,5 meter ini ya, itu kapasitas yang dapat ditampung dalam waktu 1 jam adalah 2.551 per jam kapasitas. Kemudian di langkah ke-16 ya, kita untuk menentukan derajat kejenuhan kita perlu memasukkan data arus lalu lintas atau Q totalnya. Di sini tinggal kita masukkan saja. Rekan-rekan dapat melihat pada tabel dan perhitungan di langkah kedua. Jadi tinggal kita masukkan saja ya, misalkan di arah X ya atau arah 1. Di sini satuan yang kita gunakan adalah yang SMP per jam. Rekan-rekan 5 tinggal kita masukkan saja di sini ke tabel di kolom ke-13 ini. Selanjutnya baru deh kita dapat menghitung derajat kejenuhan. Oke, untuk menghitung derajat kejenuhan rumusnya adalah
Q total dibagi dengan kapasitasnya. Tadi Q total, ya kita tuh Q totalnya tadi adalah 1205 SMP per jam dibagi dengan kapasitasnya 2551 SMP per jam. Jadi tinggal kita bagi sehingga didapatkan hasil sebesar 0,47. Kalau misalkan di arah Y-nya itu adalah 0,39. Jadi artinya lebih padat yang ke arah X dibandingkan yang arah. Nah, rekomendasinya ya kita dapat lihat, ya kita dapat sandingan pada tabel 1 milik Morlock ya. Ternyata kalau misalkan derajat kejenuhannya 0,47, itu berarti masuknya ke C, ya, tipe layanan C. Artinya kalau C itu berarti arusnya stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, dan volume sesuai untuk jalan kota. Jadi artinya nggak ramai pas di tengah-tengah ya. Jadi tidak ada rekomendasi karena nilainya masih di bawah 0,8. Jadi kembali lagi ya, tolak ukur kita itu adalah 0,8. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,85 itu tidak ada rekomendasi. Kalau misalkan di atas, nah itu baru ada rekomendasi. Nah, selanjutnya rekan-rekan di formulir JLK2 kait menentukan kecepatan mobil penumpang atau VMP. Nah, VMP ini kita dapat menggunakan gambar 3 strip 1. Oke. Jadi ingat rekan-rekan ya, untuk menentukan ini ada kita pakai gambar 3 strip 1 dan gambar 3 strip 2. Jika jalannya adalah 2/2 double T, maka kita menggunakan gambar 3 strip 1. 3 strip 1. Rekan-rekan dapat lihat di gambar 3 strip 1 ada dua data yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah derajat kejenuhan dan yang kedua adalah VBMP. VBMP yang tadi di langkah awal, di langkah ke-6 kalau saya tidak salah, ya, yang sudah kita hitung tadi cukup, yang dapat kita gunakan, kita masukkan. Jadi di sini adalah hasil ada 52. Rekan-rekan dapat lihat di VBMP ini ada 7 pilihan ya, mulai dari 30, 40, 50, 60, 70 sampai 90. Nah, ini menggunakan garis warna biru. Nah, sehingga kita punya data sebesar 52, berarti kita masuknya kira-kira di garis yang biru di angka 50. Itu data ke-1 ya, rekan-rekan, terkait VBMP. Nah, kemudian data kedua adalah derajat kejenuhannya atau DJ. Nah, DJ di sini terbatas ya dari 0 sampai 1. Nah, kita tadi punya data itu 0,47. Jadi tinggal kita masukkan saja kira-kira 0,47 di sebelah sini. Oke, jadi tinggal kita tarik ke atas ya. Tarik ke atas sampai menyentuh garis biru tadi yang 52. Tinggal kita tarik ke kiri. Nah, jadi kira-kira di sebelah sini, rekan-rekan ya. Kalau misalkan saya tidak salah lihat itu hasilnya sebesar 44 km per jam. Jadi memang tidak ada rumus, jadi mau tidak mau kita harus menarik garis, rekan-rekan ya. Oke. Jadi saya beri waktu 1 menit ya bagi rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya. Oke, time is up. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar atau kolom chat akan kita bahas di sesi 15 menit sebelum sesi kedua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.